Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Memilih yang terbaik untuk diri kita sendiri itu sah-sah saja. Tapi ingat, jangan sampai kamu mengalami kondisi yang dinamakan dengan fanatisme terhadap suatu kelompok, golongan, atau terhadap salah satu paham. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang Islam dan fanatisme. Sebagai disclaimer, tentunya pendapat saya di dalam video kali ini semuanya ada referensinya, yang dimana referensi tersebut saya tuliskan di dalam kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat beda, jangan ragu untuk menyampaikan pendapatnya tersebut di kolom komentar. Tidak akan ada yang saya sensor, karena di dalam forum ini kita mendapat secara bebas. Baik, kita mulai tentang apa itu yang dimaksud dengan fanatisme. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwasanya fanatisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap sesuatu ajaran baik itu politik, agama, dan sebagainya. Jadi, dari pengertian yang barusan saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan fanatisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan seseorang yang sangat kuat sekali atau yang terlalu kuat di dalam suatu doktrin, baik itu politik, agama, ataupun suatu ajaran yang lainnya. Selain itu, fanatisme juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pendapat orang lain, tidak menerima opsi orang lain, tidak menerima pandangan orang lain, yang dimana hal tersebut, pandangan orang lain tersebut, dianggap oleh seorang yang memiliki rasa fanatisme itu sebagai sesuatu hal yang terasa negatif. Nah, dari sini fanatisme itu bisa disebut dari gangguan jiwa, yang dimana fanatisme itu akan menimbulkan suatu konflik yang terjadi antara pengidap fanatik dengan orang di sekitarnya. Sehingga kalau sudah mengidap suatu fanatik yang menyebabkan konflik, maka itu bisa disebut gangguan kejiwaan terhadap seseorang itu. Bahkan seseorang yang mengalami kondisi fanatisme itu bisa mengalami penurunan cara berpikir dengan logis dan rasional. Itu sangat bahaya sekali. Terus mengapa fanatisme itu bisa terjadi atau bisa mengidap masyarakat atau bisa mengidap seseorang? Menurut artikel ilmiah yang diterbitkan oleh The Journal of Ethics pada tahun 2023 yang lalu, salah satu aspek dari fanatisme itu adalah rasa takut. Rasa takut yang bagaimana secara sederhana rasa takut yang dimaksud di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasannya rasa takut yang diidap atau dirasa seseorang itu menyebabkan fanatisme karena ketakutan. Karena ketakutan itu dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang tersebut. Karena begini, ketika seseorang itu merasa takut, terutama terhadap ancaman, terhadap suatu perasaan ketidakpastian di dalam kehidupan, mereka atau seseorang tersebut akan mencari cara untuk mengatasi ketakutan atau ketidakpastian tersebut. Sehingga salah satu cara yang mungkin mereka pilih yaitu adalah dengan mengikuti suatu keyakinan atau ideologi atau mengkultuskan seseorang yang menawarkan rasa keamanan dan jaminan dalam mengatasi rasa ketakutan itu. Hal ini bisa kita lihat pada banyak para agamawan
terutama di dalam Islam, para habaib contohnya. Ketika di dalam ceramah-ceramah para agamawan tersebut, belumnya beliau-beliau itu apa ya, menterorkan rasa takut itu kepada masyarakat. Kamu akan masuk neraka, kamu itu tempatnya salah dan dosa, kamu itu akan masuk neraka. Lah, setelah para agamawan itu menterorkan bahwasanya para jamaahnya itu tempatnya dosa, para jamaahnya itu tidak bisa selamat dari neraka. Lah, agamawan tersebut menawarkan hanya saya yang bisa mengentaskan kalian dari siksa api neraka. Itu bisa dilihat dari beberapa ceramahnya para habaib yang mengatakan bahwasanya kamu tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah kalau kamu tidak mencintai para habaib. Lah, di situ para habaib menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Rasa takutnya yang bagaimana? Ya masyarakat seolah-olah dibikin tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau dia tidak mencintai para habaib. Sehingga masyarakat akan berpikiran atau mencari jalan alternatif. Gimana ya supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah ini? Nah, tentunya ada penawaran dari habaib itu dengan mencintai para habaib dan lain sebagainya. Ada lagi ceramah yang mengatakan bahwasannya ya sebelumnya ditebar rasa takut itu. Kamu itu tidak bisa untuk masuk surga. Tenang, kalau kamu masuk neraka, saya akan menjadi gawang pintu neraka itu. Lah, di situ ada salah seorang pemuka agama yang mengatakan bahwasanya dia bisa menjadi salah satu penjaga gawang pintu neraka. Sehingga dari penyampaian dakwahnya itu seolah-olah orang atau pemuka agama itu dapat menyelamatkan seseorang itu dari siksa api neraka, dapat menyelamatkan jamaahnya dari siksa api neraka. Lah gimana? Pemuka agama itu seolah-olah menjadi penjaga gawang, menjadi kiper. Lah ini jamaah saya yang akan masuk neraka. Lah ini jamaah saya yang masuk neraka. Itu ditangkap supaya tidak masuk neraka. Lah hal-hal yang semacam ini yang di apa ya dikemukakan oleh para penceramah menebarkan rasa takut sehingga masyarakat itu takut dengan akan masuknya neraka sehingga memunculkan fanatisme yang tinggi terhadap siapa? Terhadap para pemuka-pemuka agama itu, terhadap para habaib, terhadap para pemuka agama yang lainnya. Sehingga ketika ada seseorang yang mengkritisi para habaib, mengkritisi para pemuka agama yang lainnya, itu dianggap menistakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, fanatisme ini yang disebut dengan apa? Dengan gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena ketika kita memberi pendapat kepada seseorang tersebut, memberi pandangan yang lain, tentunya kita akan disatru, tentunya kita akan dicap memerangi Islam itu sendiri. Bahkan kita diperolok, dipersekusi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak sehat sekali di dalam kita beragama, terutama ada di dalam Indonesia ini. Fenomena-fenomena seperti itu sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita di dalam beragama Islam itu sendiri. Selanjutnya, fanatisme itu sebetulnya sangat bertentangan kalau dilihat dari pengertian bahwa fanatisme itu suatu putusan kehadap suatu sebetulnya sangat bertentangan kali dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena apa? Karena kita fanatisme itu pastinya akan pertama menghilangkan toleransi. Maksudnya menghilangkan toleransi ya ketika kita mengkritisi orang yang difanatikinya, orang yang dikultuskannya, tentunya orang tersebut akan membela mati-matian orang yang dikultuskannya itu sehingga cenderung intoleran terhadap pandangan orang lain yang berbeda. Selain itu, ketika sudah memunculkan menghilangkan rasa toleransi ini tentunya akan menimbulkan perpecahan antara siapa ya perpecahan di dalam antara umat Islam itu sendiri. Nah, bisa kita lihat ketika ada tesis Kiai Imad yang mencuat
Nah, di situ ada dua kelompok besar yang seolah-olah sudah mau baku hantam. Padahal yang dibelanya itu ya seseorang yang mungkin ya belum tentu benar. Pasti seseorang tersebut melakukan kesalahan dan lain sebagainya karena tidak masuk. Nah, itu dibela mati-matian karena sikap fanatisme itu. Dari pembelaan tersebut muncullah perpecahan antara umat Islam sendiri yang dimana ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Selain itu, ketika sudah memunculkan perpecahan, tentu untuk dialog itu temukan itu sulit. Fanatik itu cenderung menutup diri, merasa paling benar di dialog atau diskusi, sehingga untuk menemukan titik solusi sebagai sebagai itu sangat sulit sekali karena ya merasa tertutup, sulit untuk berdialog, sulit karena merasa paling benar itu tua, yaitu Islam. Nah, Islam dipandang eh, orang yang seharusnya Islam yang dipandang sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam itu hanya sibuk perpecahan sektarian, eh, konflik sektarian yang ada di dalam Islam itu sendiri, sehingga eh, hal-hal yang seperti itu secara tidak langsung akan mencemarkan nama Islam, nama baik Islam itu sendiri. Ada sebuah pandangan yang menarik di dalam buku di dalam buku teologi Islam dan fanatisme yang dikarang oleh Zulkarnain. Beliau menyebutkan di dalamnya itu bahwasanya fanatisme itu adalah sebuah konsekuensi seseorang yang percaya pada suatu agama. Maksudnya memang di dalam agama itu, menurut beliau ini, di dalam agama itu diajarkan untuk meyakini bahwasanya agamanya itu yang paling benar. Nah, paham ini tentu akan menurut Zulkarnain itu paham ini tentunya akan berdampak positif karena pada dasarnya menurut beliau agama itu mengajarkan kebaikan. Agama itu mengajarkan sesuatu yang tidak melanggar norma-norma hukum. Agama itu mengajarkan hubungan antara manusia, lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga menurut beliau, pandangan beliau ini, fanatisme itu akan memunculkan suatu tindakan yang positif, tidak tidak seperti yang pendapat yang awal tadi bahwasanya fanatisme itu memunculkan suatu yang negatif. Tentu ini hanya menurut saya perbedaan pemaknaan saja. Maksudnya perbedaan pemaknaan itu memaknai fanatisme itu kalau yang di atas itu sebagai fanatisme buta. Maksudnya fanatisme buta itu fanatisme cuma terhadap berdasarkan ketokohan sehingga pengkultusan tanpa melihat apa yang dibawa seorang tokoh tersebut, tanpa melihat apa yang diajarkan tokoh tersebut. Nah, kalau fanatisme yang kedua ini lebih mengacu pada fanatisme terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ketika memang kalau kita bisa fanatik terhadap ajaran Islam, tentunya kita akan bisa mengaplikasikan Islam itu di dalam setiap kehidupan kita, mengaplikasikan ajaran atau nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam ajaran Islam itu tidak ada yang mengajarkan menyakiti orang lain, tidak ada yang mengajarkan ketidakadilan dan lain sebagainya, sehingga ketika kita berfanatis atau fanatik terhadap ajaran Islam sesuai dengan porsinya. Maksudnya sesuai dengan porsinya itu ketika kita hubungan dengan manusia dengan Tuhan ya itu ranah pribadi. Ketika kita hubungan dengan manusia ya kita harus toleransi dan lain sebagainya. Ketika kita bisa berfanatisme secara seperti itu tentunya akan membuat kehidupan itu lebih yang positif sebagainya. Seperti semoga ini sudah menyimak. Berapa menit?